Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali tausiah kita atau kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla untuk semua nikmat yang tak akan pernah bisa kita hitung. Tidak ada satu saat hidup yang kita jalani kecuali pada saat itu pasti ada nikmat Allah yang menyertai kita dalam keadaan apapun. Bahkan dalam keadaan mendapatkan musibah sekalipun, di situ akan ada kebaikan dan hikmah yang luar biasa. Oleh karena itu, tugas kita adalah bersyukur. Jangan sampai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu justru kita gunakan untuk menambah jumlah dosa. Berapa banyak orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah, tetapi umur yang panjang itu habis jumlahnya untuk menambah catatan dosa. Berapa banyak orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, tapi harta yang diberikannya itu habis untuk memperpanjang jumlah maksiat. Ini adalah sesuatu yang tentu saja sangat-sangat tidak wajar, karena nikmat yang diberikan oleh Allah tapi dibalasnya dengan berbuat dosa. Yang harus kita lakukan adalah menjadi hamba Allah yang syakirin, bersyukurlah, untuk kemudian Allah akan menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa bangga untuk berada di atas sunnahnya, senantiasa berupaya untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Karena cinta kepada Rasul itu tidak cukup hanya dengan ucapan bibir saja, tidak cukup hanya sekedar disebut-sebut saja, tapi cinta kepada Rasul haruslah dibuktikan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mencintai beliau, maka kita harus suka kepada apa yang beliau suka, dan kita harus benci kepada apa yang beliau benci. Itu adalah bukti nyata bahwa kita mencintainya. Tapi kalau seandainya kita suka kepada apa yang dia benci, atau kita benci kepada apa yang dia suka, berarti cinta kita adalah dusta. Mudah-mudahan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang benar-benar mencintai Rasul. Kenapa kita harus mencintainya? Karena dia sangat mencintai kita. Dia sangat mencintai kita. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kesempatan oleh Allah berdoa lalu dikabulkan,
Maka yang diminta oleh Rasul ketika itu adalah sesuatu yang menjadi kepentingan kita, bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan beliau. Padahal itu janji Allah, kalau dia minta maka akan dikabulkan. Maka yang dimintanya adalah sesuatu yang penting bagi kita, baik bagi kita. Apa yang diminta oleh Rasul ketika itu? Yang dimintanya adalah, wahai Tuhanku, izinkan saya nanti di yaumul mahsyar untuk memberikan syafaat kepada umatku. Itulah yang diminta oleh Nabi, dan Allah mengabulkannya. Maka nanti di yaumul mahsyar Rasul akan menagih janji Allah itu. Ketika sudah puluhan tahun orang tidak dihisab, semua berada di padang mahsyar, keringat sudah habis, gak ada lagi yang mau dikeluarkan. Banyak yang merasa kesulitan di hari itu. Rasul meminta, menagih kepada Allah. Apa yang ditagihnya? Agar dia bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan hanya Rasul yang diberikan. Hanya Nabi Muhammad yang akan diizinkan oleh Allah. Nabi-nabi yang lain tidak. Datang kepada Nabi Nuh bilang, jangan minta ke saya syafaat itu, coba minta kepada Nabi yang lain. Datang kepada Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, sungguh saya hari ini tidak pantas untuk memberikan syafaat itu. Kenapa? Kata beliau, karena dulu saya waktu di dunia, waktu hidup, itu pernah terlanjur berbohong 3 kali. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah terpaksa, tidak sengaja ini bohongnya, tapi terpaksa, harus dia berbohong. Itu selama 3 kali, seumur hidupnya. Padahal umurnya panjang. Dan itu saja membuat dia merasa tidak pantas untuk memberikan syafaat itu. Sampailah akhirnya pada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad lah memang yang akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat itu. Maka permintaan Nabi yang pertama di yaumul mahsyar itu adalah agar disegerakan hisab mereka, agar disegerakan oleh Allah proses hisab, karena mereka sudah merasa kesulitan untuk menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan di padang mahsyar itu. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang pantas untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul mahsyar itu, satu hari yang semua kita pasti akan merasa amalnya kurang. Nah, karena ada di hari itu kita merasa amalnya lebih, amal kita itu terasa kurang sekali. Bahkan ada yang minta dikembalikan, ingin minta dikembalikan sebentar saja agar bisa beribadah. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah, kalau memang nanti kita akan merasa kurang, maka perasaan kurang itu harus ada mulai dari hari ini. Kita sekarang harus merasa amal kita ini kurang. Jangan ada di antara kita yang merasa amalnya banyak. Walaupun secara zahir kalau dihitung-hitung mungkin memang amalnya banyak, tapi jangan merasa banyak. Ada orang yang sudah berhaji. Kalau haji itu kan di Masjidil Haram itu satu kali sholat saja bisa 100.000. Dan berapa kali dia sholat di sana? Kali 100.000. Tapi jangan pernah merasa banyak. Kalau ada orang yang bisa mengkhatamkan Quran rutin sekali 7 hari, jangan merasa banyak. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu berapakah kira-kira dari amal yang banyak itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian ibadah yang kita laksanakan, adakah setengahnya yang diterima oleh Allah? Adakah 2/3? Adakah 1/3? Adakah 1/4? Jangan-jangan tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mungkin karena riya, mungkin karena terpaksa, mungkin karena asal jadi, mungkin karena ini, karena itu, macam-macam penyebabnya, sehingga amalan kita menjadi rusak, bahkan bisa hilang. Perbuatan syirik saja
itu bisa membuat amal kita menjadi terhapus. Oleh karena itu, ikhwati fillah, sekali lagi, mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqamah di dalam menjalani kehidupan ini sampai akhirnya nanti Allah memanggil kita. Mudah-mudahan catatan amalan kita itu semakin bertambah, semakin panjang catatannya, semakin berat timbangannya, yang mudah-mudahan kita menerimanya dengan tangan kanan. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, sebuah bulan yang kalau kita baca sejarah para ulama salaf dulu, sebuah bulan yang selalu mereka damba-dambakan, mereka tunggu-tunggu. Ada kebiasaan orang-orang salaf dulu, 6 bulan menjelang Ramadan mereka itu berdoa agar dipanjangkan umurnya sampai masuk bulan Ramadan. 6 bulan. Coba bayangkan. Dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar Allah menerima amaliyah Ramadannya. Jadi sebagian besar ulama salaf dulu membagi waktunya dalam setahun itu untuk berdoa 2 bentuk. 6 bulan pertama berdoa agar Allah panjangkan umurnya sampai masuk Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan, mulai dari Syawal, 6 bulan berikutnya mereka berdoa pula agar amaliyah Ramadannya diterima oleh Allah. Kalau 6 bulan menjelang Ramadan dia sudah mulai berdoa agar bisa memasuki Ramadan, kira-kira kalau pas mereka masuk Ramadan, apa kira-kira yang akan mereka lakukan? Kalau ada orang berdoa agar ketemu dengan seseorang, anggaplah umpamanya anaknya hilang, lalu berdoa dia kepada Allah agar kembali dipertemukan dengan anaknya itu. Ternyata Allah takdirkan dia ketemu. Kalau pas ketemu, apa yang akan dia lakukan? Dia akan buktikan semua cintanya kepada anaknya. Nah, 6 bulan pertama dia berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan, dan itu menggambarkan bahwa betapa mereka itu sangat mengerti dengan nilai-nilai yang ada dalam Ramadan. Pas mereka masuk bulan Ramadan, mereka benar-benar memanfaatkan waktu Ramadannya, karena sudah 6 bulan masa berdoa, 6 bulan masa menunggu, dan Allah kabulkan permohonannya. Tak ada di antara mereka yang menyia-nyiakannya. Kita tidak 6 bulan, bahkan mungkin 6 hari menjelang masuk Ramadan, itu pun tidak ada yang pasti, tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan benar-benar masuk Ramadan atau tidak. Karena umur kita ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di antara kita yang bisa memastikan apakah benar-benar dia akan masuk Ramadan atau tidak. Maka memohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah agar nanti kita benar-benar memasuki bulan Ramadan itu. Dan itu adalah bukti bahwa kita mencintai Ramadan, dan bahwa kita punya semangat untuk mengamalkan waktu-waktu selama bulan Ramadan. Kenapa orang-orang dahulu begitu inginnya masuk ke dalam bulan Ramadan? Dalam banyak hadis kita akan menemukan jawabannya. Kita ambil salah satunya. Ada salah seorang sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah ini bertanya kepada Rasul. Apa kata Abu Umamah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu adkhulu bihil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya satu amalan yang kalau seandainya saya amalkan amalan itu,
adkhulu bihil jannah. Saya akan masuk surga. Ini permintaan Abu Umamah. Dan itu menggambarkan bahwa di hati dan pikiran Abu Umamah itu yang ada hanya surga. Ini cita-cita tertinggi ini di kalangan para sahabat dulu. Kalau ketemu sama Nabi, cenderung pertanyaannya itu adalah bukan persoalan dunia, bukan bagaimana sukses dunia, tapi pertanyaan sahabat dulu adalah bagaimana cara agar bisa masuk surga. Ini salah satunya. Ada nenek-nenek datang menemui Rasul. Apa kata nenek-nenek itu? Ya Rasulullah, saya bisa tidak masuk surga. Coba bayangkan. Rasul bilang waktu itu, tidak ada nenek-nenek dalam surga. Karena Nabi bilang tidak ada nenek-nenek dalam surga, menangislah nenek tadi. Dikiranya jawaban itu menggambarkan bahwa dia tidak masuk surga. Sambil menangis pergi dia, disuruh panggil oleh Nabi. Coba panggil nenek itu sini lagi. Dia salah paham dengan saya. Ternyata maksudnya kalau nanti nenek itu masuk surga, dia akan kembali menjadi gadis. Karena tidak ada nenek-nenek dalam surga. Yang ada hanya gadis-gadis dan bujangan-bujangan serta anak-anak kecil. Yang tua tidak ada. Nah, jadi Abu Umamah Al-Bahili nanya sama Nabi, tunjukkan kepada saya ya Rasulullah satu amalan, kalau amalan itu saya kerjakan, saya bisa masuk surga. Apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah alaika bis-shaumi fa innahu la idla lahu. Wahai Abu Umamah, kalau itu yang kamu minta, kalau amalan itu yang kamu minta, alaika bis-shaum, maka kamu laksanakan ibadah puasa. Fa innahu, karena sesungguhnya ibadah puasa itu la idlalahu, tidak ada yang bisa menandinginya. Dalam satu riwayat yang berbeda, la mithlalahu, la mithlalahu, tidak ada yang bisa menyamainya, menyerupainya. Jadi apa yang dibahasakan oleh Rasulullah SAW tadi, ketika ia katakan hendaklah kamu berpuasa, karena tidak ada yang bisa menyamainya. Ini menggambarkan bahwa kedudukan ibadah puasa itu merupakan kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Bahkan Rasul dalam hadisnya ini mengatakan tidak ada ibadah lain yang bisa menyamai puasa dalam hal ini. Kita akan bisa lihat apa makna la mithlalahu itu. Apa arti tidak ada yang menyamai. Dalam hal apa ibadah puasa itu tidak bisa dikalahkan oleh ibadah-ibadah yang lain? Ada beberapa penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya adalah la mithlalahu fi raf'id darajati wa takfiris sayyi'at. Ibadah puasa itu ibadah amaliyah yang tidak menyerupai ibadah manapun dalam hal raf'id darajat wa takfiris sayyi'at, dalam hal mengangkat kemuliaan dan derajat kita di sisi Allah, wa takfiris sayyi'at, dan dalam hal menebus semua bentuk kesalahan. Jadi la mislahu, tidak ada yang menyamainya. Berarti ibadah puasalah yang nomor wahid, yang nomor satu, yang akan dapat menghapus semua dosa kita, wa raf'id darajat, dan mengangkat derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La mithlalahu fi kasratis sawab, tidak ada yang menyamainya dalam kasratis sawab, dalam memberikan banyaknya pahala. La mithlalahu fi tahqiqit taqwa, tidak ada yang bisa menyamainya dalam membuktikan, mewujudkan nilai-nilai ketakwaan dan ubudiyah pada diri seseorang. Ini kita bisa dapatkan dalam berbagai hadis-hadis Rasul. La mithlalahu fi tarbiyatin nufus wa islahil mujtama, tidak ada ibadah lain yang menyamainya dalam tarbiyatin nufus, dalam mendidik jiwa dan memperbaiki masyarakat. Jadi kalau benar-benar kita mengerjakan ibadah puasa itu
benar-benar kita mengerjakannya, maka diri kita akan baik dan masyarakat akan menjadi baik. Kenapa demikian? Unsur-unsur tarbiyah, nilai-nilai tarbiyah yang dalam puasa itu tidak terhitung jumlahnya. Ibadah puasa akan mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Ibadah puasa mendidik kita menjadi orang yang jujur. Dan jujur itu adalah sumber utama dalam menyelesaikan banyak masalah. Masalah kita banyak dalam kehidupan karena kejujuran yang kurang. Jujur itu amanah. Amanah yang kurang. Maka Rasulullah SAW belum dia menjadi nabi, dia sudah disifati dengan sifat al-amin. Orang yang terpercaya, orang yang jujur, omongannya benar terus, tidak pernah berbohong walaupun satu kali. Al-amin. Belum jadi rasul dia, namanya, gelarnya itu sudah disebut sebagai al-amin. Karena ada amanah besar, ada amanah yang luar biasa yang akan ada di pundak seorang yang namanya Muhammad al-Amin. Nah, ibadah puasa akan mendidik kita untuk menjadi orang yang jujur. Kita bisa pura-pura puasa kalau kita mau. Ada orang yang di kamarnya ada kulkas, ada air, sendiri dia, haus dia, bisa minum enggak? Bisa. Lalu keluar dia pura-pura puasa. Tapi itu tidak kita lakukan. Kenapa tidak kita lakukan? Karena kita yakin bahwa sesungguhnya Allah sedang melihat kita. Ini nilai kejujuran yang luar biasa yang ingin ditanam oleh ibadah puasa. Kalaulah kita semua umat Islam ini punya semangat kejujuran seperti itu, yakinlah satu persatu masalah akan terselesaikan. Masalah dalam rumah tangga banyak terjadi karena tidak jujur. Masalah dalam bernegara kenapa terjadi? Karena tidak jujur. Hilang amanah itu. Rasul mengatakan yang pertama yang akan hilang di tengah-tengah umatku itu amanah. Amanah. Kejujuran aja akan pertama hilang. Mungkin kita masih sholat bersaf-saf satu saf dengan bersama-sama, tapi kejujuran yang ada di hati ini sudah tidak sama lagi. Sulit diberikan kepercayaan. Suruh memegang uang anak yatim, hilang uang anak yatim itu. Entah kemana perginya. Berarti ada kejujuran yang tidak terpelihara dalam diri seseorang. Sulit hari ini mencari keadilan dalam hukum. Sulit kita mencari keadilan dalam penegakan hukum. Kenapa? Tidak jujur, tidak amanah. Karena ada kepentingan-kepentingan yang ingin diraih, dan itu mengalahkan semuanya. Kepentingan dunianya sudah mengalahkan imannya, kepentingan dunianya sudah mengalahkan nuraninya sendiri. Tapi ibadah puasa, kalau benar-benar dikerjakan secara baik, maka yakinlah kejujuran itu akan tumbuh dalam diri seseorang. Maka baiklah dirinya, baiklah masyarakatnya. Ikhwati fillah. Jadi ketika Nabi mengatakan la mislalahu, itu sungguh dalam artian yang sangat luas. La mislalahu, tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang menyerupainya. Fi tahqiqit taqwa, dalam mewujudkan ketakwaan dan ubudiyah. Jadi ibadah puasa ini benar-benar untuk membuktikan ketundukan kita kepada Allah, bahwa kita ini tunduk dengan aturan Allah. Dia kan Allah tuh punya banyak aturan. Ada hari-hari di mana Allah larang kita untuk tidak makan. Kalau apa namanya itu dilarangnya kita tidak makan, berarti wajib makan. Kalau kita tidak makan hari itu berdosa kita. Coba bayangkan. Apa contohnya? Hari raya itu dilarang kita untuk berpuasa. Wajib hukumnya kita makan di hari itu.
Kalau ada juga orang berpuasa di hari raya, bukannya pahala yang dia dapat, tapi dosa. Tapi ada hari-hari nanti di mana Allah larang kita untuk makan. Inilah ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Yang dilarang dalam bulan Ramadan itu bukan yang haram. Yang haram jelas itu. Yang halal kita yang dilarang. Coba. Halal bagi kita punya air itu, kita punya istri itu, tapi tidak boleh kita melakukan sesuatu jika itu akan membawa kepada batalnya ibadah puasa. Melaksanakan itu semua, melaksanakan hal-hal seperti itu bentuk dari ubudiyah, bentuk dari penghambaan kita kepada Allah. Dan ketika orang sudah benar-benar memberikan dirinya untuk Allah, itulah hamba yang sesungguhnya. Kata ubudiyah itu satu akar kata dengan kata abdun. Abdun itu artinya hamba. Ubudiyah itu kerjanya, penghambaan diri. Orang Arab lah yang paling mengerti dengan makna hamba itu. Karena kita tidak punya hamba kan? Tapi di Arab ada hamba. Bagaimana seorang hamba di hadapan tuannya? Kalau kata tuannya kamu pergi, pergi. Kalau kata tuannya kamu kesini, dia harus datang. Kata tuannya kamu jangan kemana-mana sampai sore, jangan kemana-mana. Gitulah seorang hamba. Ketika kita dikatakan sebagai hamba Allah, berarti kita harus tunduk kepada semua ketentuan Allah. Dan semua hamba harus seperti itu. Malaikat saja sebagai hamba Allah menunjukkan ketaatannya. Mereka tidak melaksanakan satu bentuk kemaksiatan pun, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam satu riwayat dikatakan bahwa malaikat Israfil itu ketika Allah menentukan tugasnya adalah untuk meniup sangkakala, sampai sekarang mata malaikat Israfil itu tidak berkedip dan trompet itu sudah ada di mulutnya menunggu perintah Allah. Coba bayangkan. Sampai akhirnya nanti perintah Allah datang. Hei Israfil, tiup itu sangkakala. Ditiupnya. Sambil menunggu itu, tidak berkedip matanya dan trompet sudah ada di depan mulutnya. Ini ubudiyah. Ada di antara malaikat yang pahambaannya dengan sujud terus. Sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia ada banyak variasi. Ada banyak variasi yang diberikan Allah dalam bentuk ibadah kita. Ada yang ibadah harian, ada yang ibadah mingguan, ada yang ibadah bulanan, ada yang ibadah tahunan, bahkan ada ibadah yang wajibnya hanya satu kali dalam seumur hidup. Datanglah Ramadan sebagai ibadah tahunan, maka jangan sampai Ramadan kita sekadar rutinitas tahunan yang hampa makna, yang tidak punya makna sama sekali. Tapi Ramadan harus mampu menghidupkan semangat kita untuk mengerjakan berbagai macam bentuk ibadah, karena dalam Ramadan ini semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Ramadan jelas intinya adalah berpuasa. Maka pintu surga, pintu ar-rayyan itu terbuka lebar dalam bulan Ramadan untuk orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah, man shama yauman fi sabilillah ba'adahu Allah wajhahu sab'anin nari sab'ina kharifah. Jadi kata Rasul, barang siapa yang berpuasa satu hari benar-benar karena Allah, ia kerjakan fi sabilillah, benar-benar di jalan Allah, karena Allah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar, Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sab'ina kharifah,
sejauh 70 tahun perjalanan. Coba bayangkan berapa jauhnya itu 70 tahun itu. Dan kita tidak tahu ini waktu Allah atau waktu manusia. Karena sehari Allah tidak sama dengan sehari manusia. Sehari manusia 24 jam, seharinya Allah bisa 1000 tahun. Dan hadis ini juga tidak berikan penjelasan perjalanannya itu dijauhkan dengan jarak segitu tuh dengan cara apa. Tapi yang jelas ini menggambarkan bahwa kalaulah sehari puasa saja itu bisa menjauhkan kita dari neraka Allah sejauh 70 tahun perjalanan, apalagi kalau 30 hari. Apalagi kalau tambah nanti dengan ibadah-ibadah yang puasa-puasa yang lain. Jadi hadis ini tidak bicara hanya pada Ramadan saja, tapi bicara puasa secara umum yang di dalamnya masuk ibadah Ramadan. Maka ini ibadah utama tentu saja. Ada lagi pintu khusus untuk orang yang bersedekah. Pintu khusus untuk orang yang berinfak. Dalam Ramadan, di antara ibadah yang paling dianjurkan itu adalah memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Rasul itu adalah orang yang paling dermawan, dan dia paling dermawan di dalam bulan Ramadan. Diumpamakan dermawannya itu karihil mursalah, sama seperti angin yang berhembus. Maka dalam catatan sejarah riwayat banyak menceritakan Nabi itu tidak pernah menolak ketika ada yang meminta. Siapapun yang meminta pasti dia akan memberikan apa yang dia bisa berikan, dan dengan jumlah yang tidak diduga-duga. Ada seorang miskin yang ketok pintu Rasul sambil meminta-minta. Rasul tahu kalau itu adalah mutasawwil. Dia adalah orang miskin yang meminta-minta. Maka kata Rasul, coba kamu tengok kambing di sebuah bukit itu berapa jumlahnya. Dihitunglah oleh orang, dan ternyata ada satu lembah kambing itu semua milik Nabi. Apa kata Rasul? Mulai hari ini kambing itu milik kamu semua. Ada lagi tokoh bukan, dia belum masuk Islam, tapi dia sebagai pemuka di kabilahnya datang meminta kepada Nabi, diberikan oleh Rasul kambing sekian ekor, jumlahnya sangat banyak sekali. Pulang dia ke kaumnya, apa katanya? Hai kaumku, aslimu. Hai kaumku, Islamlah kalian semuanya. Karena Nabi itu tak pernah mengkhawatirkan rezekinya. Jadi nampak akibat kedermawanan yang ditunjukkan oleh Nabi, nampak buktinya kepada perkembangan Islam. Innahu la yahsal faqr. Rasul itu tak pernah mengkhawatirkan kefakiran. Dia memberikan apa yang dia punya. Islamlah kalian semuanya. Masuk Islam mereka semua. Maka jangan ada yang menganggap bahwa Nabi itu miskin. Karena ada orang bilang Nabi itu miskin. Enggak, Nabi itu kaya. Orang miskin mana yang bisa bersedekah satu lembah kambing? Nabi pernah mensedekahkan 1 hektar kormanya, kebun korma. Dulu kan bukan hektar istilahnya, kan adalah ukuran-ukurannya, bidang seberapa gitu. Ini semua untuk kalian. Orang miskin mana yang bisa seperti itu? Pasti kaya. Cuma Nabi itu kekayaan di tangannya tidak lama. Ketika kekayaan berada di tangan segelintir orang, tidak berputar uang itu, inilah akan menghancurkan ekonomi. Maka konsep ekonomi Islam yang dibangun oleh Nabi itu adalah bagaimana uang selalu harus berputar. Harta tidak boleh ditahan-tahan, harus produktif. Kalau ditahan-tahan di rekening itu sekian miliar, sekian triliun, rusak ekonomi dibuatnya. Itulah yang membuat Indonesia jadi hancur. Karena harta ada di tangan segelintir orang, dan hanya mereka yang ingin menjadi orang terkaya.
Tapi Nabi punya konsep yang luar biasa. Harta harus berputar. Bahkan dikatakan bahwa seandainya Nabi itu punya emas sebesar bukit Uhud, tak akan lebih 3 hari kecuali semuanya sudah habis dibagi-bagi. Maka dalam Ramadan itu adalah saat di mana kesempatan untuk bersedekah sangatlah luas, besar, dan pahala yang akan didapat sangat luar biasa. Berapa banyak orang membutuhkan perbukaan. Maka Nabi menganjurkan hal-hal yang tidak terlalu berat-berat. Rasul tidak menyuruh untuk memberikan semua harta kita. Bahkan Nabi melarang kalau ada sahabat yang ingin mensedekahkan semua hartanya. Utsman saja ingin menyedekahkan semua hartanya, dilarang oleh Nabi. Jangan, katanya. Apa untuk keluarga kamu? Tidak berat yang disuruh Nabi. Hanya apa kata Rasul? Man fattara sa'iman kana lahu ajrun mithla ajrihi min ghairi ayyan qusa min ujurihi syai'a. Barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi jatah pahala orang yang berpuasa. Tapi dia diberikan adalah pahala puasanya. Memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa. Dan di sini tidak ada standar yang disebutkan harus apa yang kita berikan. Yang penting memberikan perbukaan. Seandainya ada orang memberikan korma, dibelinya korma 1 kilo, diletakkannya di masjid ini, ambillah oleh siapa saja. Ada orang yang mampir, dia mau sholat maghrib, mampir dia di sini. Saya yakin akan banyak ini orang mampir karena parkirnya luas. Ada korma di situ, diambilnya sebagai perbukaan bagi dia. Seandainya ada 3 orang yang mengambil kurmanya, maka dia akan mendapatkan 3 pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi jatah pahala orang itu sendiri. Allah sudah siapkan pahala untuk orang itu. Jadi semangat yang seperti inilah yang harus ada pada kita. Maka Ramadan harus menumbuhkan semangat kita untuk melaksanakan ibadah. Ramadan harus menumbuhkan semangat kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu adalah syahrul Quran. Ramadan itu syahrul Quran. Minimal khatamkan Quran itu sekali dalam bulan Ramadan. Kalau khatam kita sekali saja, alhamdulillah, itu luar biasa itu. Kita kan sering beralasan dan kesibukan. Tetapi ulama-ulama dulu bisa dia mengkhatamkan 30 kali dalam Ramadan. Bahkan dikatakan Imam Syafi'i mengkhatamkan 60 kali selama bulan Ramadan. Gimana caranya itu? 60 kali selama bulan Ramadan. Padahal Ramadan cuma 30 hari. Tidakkah kita bisa mengkhatamkannya 1 kali? Ingat, pahala baca Quran itu disediakan oleh Allah. Dihitungannya itu bukan per lembar, tapi hitungannya per huruf. Apa kata Rasul? Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha walam aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mim harfun wa lam harfun. Jadi kata Rasul, barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, maka diberikan 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu akan berlipat menjadi 10. Berarti 1 huruf ada 10 kebaikan. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Seandainya kita ambil Al-Quran itu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Tidak akan ada bukan yang baca seperti itu. Seandainya itu saja, kita sudah mendapatkan pahala sebanyak 30, belum lagi pahala bismillahnya. Karena bismillah juga bagian dari ayat Al-Quranul Karim. Man qara'a al-Qur'an wa huwa mahirun fihi fa huwa ma'a safaratil kiramil bararah.
Barang siapa yang membaca Al-Quran, mahir dia membacanya, benar bacaan semuanya, benar tajwidnya, fahuwa ma'a safaratil kiramil bararah, dia mendapatkan perlindungan dari malaikat-malaikat Allah. Wa man qara'al Qur'an wa yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaih falahu ajran. Tapi siapa yang membaca Al-Quran wa yatata'ta, apa yatata'ta? Tidak lancar, kebata-bata, kadang tidak tepat tajwidnya, berdosa kan? Jawaban Nabi di hadis itu, falahu ajran, dia mendapatkan dua pahala. Jadi tidak ada alasan saya tidak usah baca Quran Ramadan ini apa gitu, bacaan saya belum benar. Tidak. Belajar terus itu jelas. Semangat belajar harus ada terus. Perbaiki terus. Karena tersalah pun kita akan mendapatkan ajra dua pahala. Pahala apa yang dua itu? Karena tadi dikatakan wa huwa syaqqun 'alaih. Pahala baca dan pahala semangat untuk membaca walaupun dalam keadaan agak terbata-bata, agak tersulit. Kita akan dengarkan dulu, atau kita berhenti, atau kita dengarkan dulu suara azan, nanti kita sambung ya. Untuk sementara kita cukupkan dulu dan kita jawab kumandang azan insyaallah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fasta'miluhu fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin,
Yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita akan lanjutkan sedikit sampai kita nanti sholat isya. Lalu setelah sholat isya disambung lagi jika ada tanya jawab. Mungkin perlu tanya jawab, saya kira nanti ba'da sholat. Saya juga inginkan memang ada tanya jawab itu. Baik, ikhwati fillah, Ramadan ini sesungguhnya kita sangat membutuhkannya. Karena kalau kita mau ibaratkan, Ramadan ini bagaikan bonus bagi kehidupan kita untuk menutupi berbagai kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Yang menutupnya itu adalah Ramadan. Apa kekurangan yang ada pada diri kita? Banyak sekali. Umur kita pendek-pendek. Kita hidup di zaman fitnah. Kalau kita bandingkan umur umat kita ini dengan umat-umat yang sebelumnya, itu kita pendek-pendek. Rasul hanya mengatakan a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku ini hanya antara 60 sampai 70. Wa qalilun ma yatajawaz al-insan. Hanya sedikit yang lebih dari itu. Ada memang satu-satu yang 75, mungkin ada sampai 80. Tapi ma baina sittina wa sab'in. Tapi Nabi Nuh berapa umurnya? 950 tahun. Terbayang enggak hidup 950 tahun? Lama sekali. Umat-umat dulu ada yang 500 tahun, ada yang 300 tahun. Giliran kita, sudahlah kita hidup di zaman fitnah, di akhir zaman, umur pendek-pendek. Itu artinya adalah kesempatan beribadah kita kurang. Iya, kalau kita mulai ibadah itu dari umur balik. Coba, kalau ada orang baru mulai beribadah, baru taubat umur 40 umpamanya. Umur 50 mati dia. Berapa tahun dia beribadah? Cuma 10? Pendek sekali. Tapi ada bonus yang diberikan oleh Allah. Bonusnya adalah Ramadan. Dengan adanya malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Allah tidak bilang sama dengan 1000 bulan ini. Lebih baik dari 1000. Cuma tidak tahu kita berapa lebihnya itu. Yang penting di atas 1000. Anggap saja sekarang 1000. Kita mengamalkan Lailatul Qadar 1 kali dalam kehidupan kita, berarti sudah memperpanjang umur kita. 1000 bulan itu kan diperkirakan 83 tahun ya. Seandainya ada 10 kali Lailatul Qadar yang benar-benar kita manfaatkan, berarti ada 830 tahun. Hampir sama kita dengan umur Nabi Nuh yang 950 tahun.
Begitulah Allah memberikan. Biarlah kalian pendek-pendek umurnya, tapi ada cara oleh Allah agar setara dengan mereka. Maka dalam hadis dikatakan oleh Nabi, nahnu apa kata Rasul itu? Al-akhirun al-awwalun. Kata Rasul, nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini adalah orang yang terakhir, tapi kita orang yang pertama. Apa makna nahnul akhirun? Kita yang terakhir. Artinya adalah kita ini umat yang terakhir hidup di dunia ini. Maka tidak akan ada lagi generasi baru yang hidup dengan Nabi yang baru. Maka kita umat terakhir, Nabi Muhammad Nabi yang terakhir, Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Setelah itu kiamat. Itu mana? Al-akhirun. Apa arti al-awwalun? Ini satu bentuk kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sebagai umat yang terakhir, tapi kata Rasul, kita adalah umat yang pertama masuk surga. Belum akan masuk surga umat manapun sebelum umat Nabi Muhammad sudah memasuki surga. Dan peluang mendapatkan surga itu ada di dalam bulan Ramadan, dan disediakanlah satu pintu namanya Ar-Rayyan yang khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi pilihlah itu, mau masuk surga dari pintu puasa, atau dari pintu sedekah, atau dari pintu baca Quran, semua ada dalam Ramadan. Abu Bakar nanti akan masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Abu Bakar As-Siddiq, khalifah yang pertama Rasulullah, berdasarkan kepada hadis akan masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan. Jadi satu ketika Rasul di hadapan para sahabatnya bertanya, siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Saya ya Rasulullah. Kata Abu Bakar. Siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar juga yang ngomong. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Saya ya Rasulullah. Kata Rasul, kamu wahai Abu Bakar akan masuk surga dari pintu mana saja kamu mau. Dan itu adalah jaminan masuk surganya seorang yang namanya Abu Bakar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul itu tentu berdasarkan kepada wahyu. Maka dia mengatakan dia bisa menjamin berapa orang masuk surga. Ini ada pula orang hari ini yang mengatakan Rasul pun belum pasti masuk. Coba bayangkan, ada orang yang otaknya dirusak hari ini. Rusak otaknya, dia bisa mengatakan Rasul belum pasti dijamin masuk. Kalau ada sahabat yang dia sudah jamin masuk surga, masa dia tidak? Bahkan kunci surga itu Nabi yang buka. Dia yang pertama masuk ke dalam, belum akan masuk siapapun kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memasukinya. Nah, jadi ikhwati fillah, Ramadan ini sekali lagi sebagai bonus bagi kehidupan kita. Betapa berbahagianya kita ketika nanti benar-benar disampaikan, dipanjangkan umur kita oleh Allah memasuki bulan Ramadan. Akankah kita sia-siakan? Ini pertanyaan dikembalikan kepada kita bersama. Akankah kita mau untuk mendapatkan peluang itu atau tidak? Semua tergantung kepada kita. Hadisnya hadis wal haraj, banyak sekali, tidak terhitung. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man sama itu untuk siang hari. Barang siapa yang mempuasakan dirinya dalam bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan penuh perhitungan. Apa itu ihtisaban? Jadi kita harus berpikir panjang untuk melakukan sesuatu. Jangan-jangan sesuatu yang akan kita lakukan itu bisa merusak pahala puasa, baik al-aqwal maupun al-af'al, baik perkataan kita maupun perbuatan. Jadi kalau kita ingin mengucapkan sesuatu, mengucapkan satu kata,
Tanya diri kita, ini yang akan saya ucapkan ini merusak pahala puasa atau tidak? Umpamanya kita mau berbohong, atau kita mau mengucapkan sesuatu yang di situ ada fitnah, atau mungkin ada ungkapan-ungkapan adu domba yang kalau kita ucapkan bisa merusak masyarakat. Pikir baik-baik, memikirkan itu ihtisaban namanya. Kalau imanan itu dasar dari sebuah amal, karena tidak akan pernah amal diterima kalau tidak didasari oleh iman. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, amila salihan, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, maka iman itu dasar dari sebuah amal. Tidak akan pernah diterima oleh Allah sebuah amal baik kalau tidak didasari oleh iman. Bagaimana kalau orang non muslim berbuat baik? Kan banyak mereka yang bisa berbuat baik tuh, kadang membantu tetangga, kadang dia bisa meminjamkan uang kepada orang yang membutuhkan. Adakah nanti kebaikan yang dia dapat di akhirat kelak berdasarkan kepada ayat tadi? Tidak. Di dunia mungkin akan dipandang baik oleh mata manusia, tapi di akhirat yang akan dipandang baik oleh Allah ketika amal saleh dilakukan berdasarkan iman. Karena banyak orang liberal hari ini ingin menggiring kita kepada satu pemikiran betapa tidak adilnya Allah kalau kebaikan mereka tidak dihargai sebagai. Bagaimana mungkin dikasih pahala dia nggak percaya sama Allah? Bagaimana mungkin dikasih kebaikan surga nanti bagi mereka kalau seandainya dia tidak percaya pada yang akan memberikan surga? Maka iman, kan pernah kita dengar tuh, dia akan masuk surga juga, tapi surganya levelnya lain. Ini awas, ini kerancuan berpikir, ini virus dalam pemikiran. Kita harus berhati-hati. Sekali lagi, amal soleh hanya ada pada yang didasari oleh iman. Itu yang akan diterima oleh Allah. Maka man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ihtisaban penuh dengan pertimbangan, perhitungan. Kita pikirkan perbuatan kita apakah akan merusak pahala puasa atau tidak. Kalau akan merusak pahala puasa, kita akan hentikan. Tapi kalau tidak, maka kita akan melanjutkannya. Baik, ikhwati fillah, mungkin itu untuk, karena kita akan salat Isya dulu. Insya Allah setelah Isya kita akan lanjutkan sebentar dengan adanya tanya jawab. Nanti insya Allah setelah ini kita akan bertanya jawab jika ada hal-hal yang perlu untuk diberikan penjelasan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek-pendek aja baca, jangan pula dibaca nanti rakaat pertama abasan, rakaat kedua surat yang sudahnya, tapi pendekkan agar bisa mendengar benar. Jadi nampaknya kalau seandainya statusnya itu muakkadah, lebih baik dikerjakan. Tapi kalau seandainya dia ghairu muakkadah, tentu saja di sini ada majelis ilmu. Sekarang tadi kan sedang kita selesai azan, lalu kita lanjutkan langsung. Karena di situ ada majelis ilmu yang sedang berlangsung, di mana majelis ilmu itu memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Seandainya ada orang yang ingin mengerjakannya juga, ya insya Allah tidak mengapa. Berarti dia mungkin akan ketinggalan ilmu-ilmu yang tadi disampaikan. Tapi kalau seandainya tidak, dia meneruskan untuk mendengarkan apa yang disampaikan dalam tausiah, itu saya kira juga akan menjadi lebih baik, karena berada di majelis ilmu itu adalah sesuatu yang berdasarkan kepada hadis, memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Kita kalau paham betul yang dikatakan Nabi itu untuk orang berada pada majelis ilmu, mungkin kita tidak akan mau meninggalkan majelis ilmu sampai majelis ilmu itu selesai. Apa kata Rasul? Nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan untuknya sakinah. Wa ghasyiyat humur rahmah.
mereka akan diliputi oleh rasa kasih sayang. Allah turunkan kasih sayang pada mereka. Wa sallat alaihimul malaika, para malaikat akan mendoakan kebaikan untuk dia yang ada di majelis ilmu. Dan yang tak kalah luar biasanya, kata Rasul, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah bangga-banggakan mereka, Allah sebut-sebut mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Nah, jadi saya kira tinggal ditengok saja. Kalau untuk yang sifatnya muakkadah, yang ada penekanan langsung oleh Nabi, sedang khutbah pun Nabi menyuruh dia untuk mengerjakan dua rakaat tahiyatul masjid. Karena jangan duduk dulu sebelum dia mengerjakan tahiyat. Tapi jika memang dia ghairu muakkadah, insyaallah tidak mengapa. Kalau dalam hadis, salatlah malam itu masna, dua. Tapi jika kalian khawatir akan masuk subuh, maka witirkanlah dengan satu. Berarti di situ witirnya hanya satu. Karena tadi dua sebagai hitungan salat malamnya, lalu diakhiri karena sudah khawatir masuk waktu fajar, maka diwitirkan satu. Dalam riwayat lain Nabi pernah witir 3, Nabi pernah witir 5. Kalau yang diamalkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu 2 plus 1. Jadi 3-nya itu 2 plus 1. Karena ada juga di antara riwayat yang ada, ketika Nabi membuat 3 atau membuat 5, digenapkannya dulu lalu diakhirinya dengan 1. Kalau 5 berarti 4-nya dulu lalu tambah 1. Namun ketika dilakukan dua-duanya itu insyaallah tidak mengapa, karena berada di dalam dalil-dalil yang dapat diterima. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Apanya? Kalau niatnya, kalau sudah untuk tarwih, ya otomatis kita, kalau niat kita tarwih witir 3, ya otomatis dari awal kita sudah niatkan untuk 3 itu. Tapi kalau seandainya nanti kita 2-1, kita berdiri untuk 1 itu kan sudah, di situ sudah ada niat kita untuk menyempurnakan. Karena diawali dengan takbiratul ihram lagi. Jadi niatkan yang pertama untuk 2, lalu niatkan lagi 1, karena akan dimulai dengan takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, silakan. Apalagi dalam masalah puasa, ini memang banyak hal yang kita harus paham. Maka isti'dad ilmi kita untuk Ramadan ini harus matang sebenarnya. Persiapan ilmu dalam menghadapi Ramadan. Karena ini sebuah ibadah, dan ibadah itu panduannya ada dari Nabi. Kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan satu contoh umpamanya tentang imsak umpamanya. Kan imsak itu ditandai dengan bunyi sirine itu, bunyi dia. Ada yang menganggap bahwa bunyinya sirine tanda imsak itu batas sahur. Padahal itu tidak. Itu hanya semacam untuk kehati-hatian kita bahwa sebentar lagi akan masuk waktu fajar. Biasanya dikasih waktu 10 menit jaraknya. Tapi jangan dianggap itu batas sudah tidak boleh bersahur. Karena bersahurlah sebisa mungkin. Kata Rasul, tasahharu fa inna fis sahuri barakat. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi kita memulai ibadah kita dengan keberkahan itu. Walaupun dengan sebutir korma, sekarang kita dibangunkan oleh suara sirine tadi. Pas bunyi sirine bangun kita. Apakah enggak boleh sahur? Jawabannya boleh. Karena batasnya adalah masuknya waktu fajar. Ketika masuk waktu fajar, disitulah batas tidak boleh sahur. Bahkan kata Rasulullah SAW, seandainya sudah dikumandangkan azan subuh itu, air itu gelas sudah di tangan mau diminum, lalu azan, teruskan minum. Karena kalau tidak minum nanti ada seharian dia akan menahan. Tapi bagaimana kalau lagi makan nasi lebih separuh, azan? Jangan teruskan yang separuh tadi.
Harus hentikan. Tapi minum boleh. Kalau tidak minum, kacau juga nanti menjelang berbuka dia menahan. Maka kata Nabi, seandainya gelas itu sudah di tangan lalu azan, maka minum. Itu menandakan bahwa batas dari memulai puasa itu benar-benar adalah ketika waktu fajar masuk. Nah, ini hal-hal yang seperti ini itu adalah ilmu Ramadan dan kita harus paham agar pelaksanaan ibadah kita berdasarkan kepada ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhal. Kaitan Lailatul Qadar dengan iya. Jadi kalau bicara tentang turunnya ayat itu ada dua. Ada turunnya ayat secara langsung ke langit dunia, maka tersimpanlah dia di Allahul Mahfuz. Kemudian dari langit dunia itu nanti turun secara berangsur-angsur ke bumi ini melalui malaikat Jibril. Jadi ada secara keseluruhan di mana semua yang akan diturunkan itu dalam waktu bersama. Tapi ada nanti yang diturunkan munajjama. Munajjama itu tadrijian, secara berangsur-angsur sesuai dengan momen-momen yang sudah diatur oleh Allah. Itu untuk persoalan turun. Dikatakan bahwa pertama turunnya itu dulu adalah dalam bulan Ramadan. Maka hubungan Nabi dengan Ramadan ini bukan persoalan baru. Karena awal turunnya ayat itu sendiri, yang pertama ayat Quran itu juga ada dalam bulan Ramadan. Maka ada yang mengatakan di hari ke-21 Ramadan. Tapi Ramadan waktu itu belum jadi ibadah puasa. Karena Nabi baru saja diangkat menjadi Rasul. Tapi untuk berikutnya ada lagi persoalan yang lain, bukan hanya hubungannya dengan turunnya Al-Quran, tapi turunnya rahmat Allah, kemudian ditetapkan takdir tahunan, kan ada yang seperti itu. Maka Nabi dulu setiap 10 terakhir dia mengajak para sahabatnya untuk berusaha maksimal agar mendapatkan malam Ramadan, dihitung sebagai malam ganjilnya. Tapi Nabi tidak menyebutkan malam apanya. Dikatakanlah Nabi itu saddal mi'zan, dia mengencangkan kain sarungnya. Jadi dikencangkan sarung ini kan lambang keseriusan, simbol dari keseriusan. Bahwa Nabi tidak mikirkan istri lagi, tapi benar-benar fokus pada ibadah, khususnya pada setiap malam ganjil untuk mendapatkan keberkahan di malam itu. Nah, jadi hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Maka tidak diberikan tanda-tanda Lailatul Qadar sebelumnya, tapi yang ada tanda-tanda Lailatul Qadar setelahnya. Kalau setelah lewat ya mau apa lagi? Kan dikatakan paginya terasa tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, terasa suasana sangat menyenangkan. Orang bilang, oh jangan-jangan tadi malam, tapi buat apa lagi? Karena tadi malam itu sudah lewat. Maka Nabi mengajak agar maksimal dalam mengejar Lailatul Qadar, dikarenakan oleh malam yang kalau kita beribadah di malam itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin. Nah, semangat untuk mengejar khairun min alfi syahrin ini harus ada pada kita. Jadi bukan untuk memperdebatkan yang turun itu apa ya. Kan dulu kan
Quran yang turun. Sekarang apalagi yang turun? Bukan itu yang kita minta, diminta oleh Rasul. Tapi bagaimana kita maksimal dalam memanfaatkan malam Lailatul Qadar untuk beribadah. Karena orang sekarang banyak yang cenderungnya berdebat. Umpamanya Rasul bilang begini, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi thulutsil lailil akhir. Rabb kita, Tuhan kita turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam. Lalu dia mengatakan, man yas'aluni fa'uti. Siapa yang meminta berdoa akan saya kabulkan. Man yastaghfir aghfirullahu. Siapa yang memohon ampun akan saya berikan ampunan itu. Barang siapa yang bertaubat akan saya terima taubatnya. Kita ketika mendapatkan hadis itu dan hadisnya sahih, maka yang ada di pikiran kita apa? Manfaatkanlah sepertiga terakhir. Bukan memperdebatkan Allah turun itu. Karena sepertiga Saudi dengan sepertiga Indonesia, sepertiga malam Amerika dengan sepertiga malam Jazair, mau muncul perdebatan. Nah, berarti tidak nih. Ibadahnya enggak, tapi mendebat lancar. Itu semangat orang hari ini. Jadi banyak semangat debat, tapi semangat ibadah kurang. Itu generasi sekarang banyak yang seperti itu. Generasi sahabat dulu sedikit debat, banyak amal. Asal dapat dia dari Nabi tuh, tidak ada lagi nanya-nanya. Bahkan nampak dia Nabi dibuatnya, walaupun Nabi tidak nyuruh. Kadang bukan untuk dia, tapi dibuatnya. Kayak cerita itu kan hadis ada mengatakan tiba-tiba saat sholat Nabi sedang menjadi imam, dilepaskan sendalnya oleh Nabi. Karena Nabi melepaskan sendal, sahabat di belakang melepaskan pula sendal. Pas ditanya oleh Nabi, kalian ngapain lepas sendal? Karena kami lihat kamu melepaskan sendal ya Rasulullah. Kenapa Anda? Tidak ada nanya-nanya. Baru Nabi mengatakan, tadi Jibril datang membisikkan ke saya kalau di sandal saya ada najis, ada kotoran. Kalau ada najis kan tidak boleh dibawa sholat. Maka saya lepaskan sandal itu. Nah, berarti ketika kita mendapatkan hadis, maka semangat beramal kita itu yang harus kita kedepankan ketika memang ada hadis yang sahih. Maka malam Lailatul Qadar ketika dijanjikan oleh Allah sebagai malam keberkahan, fi lailatin mubarakah, malam yang penuh berkah, yang diberkahi. Jadi Ramadan itu seluruh bulannya mubarak. Ada satu malam yang keberkahannya lebih. Maka kata Nabi, qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Jadi sebulan penuh ada keberkahan, tapi ada pengkhususannya di Lailatul Qadar di mana keberkahannya bertambah dan lebih. Itu yang harus kita buru, harus kita kejar. Maka mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk memburu malam Lailatul Qadar agar di malam itu benar-benar kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Karena waktu saya kecil, saya pernah dengarkan itu katanya berita itu menyambut di langit. Kalau dia berdoa minta lahir anaknya besok. Ini macam-macam ceritanya. Ada orang bilang air itu bisa keras. Nah, maka nanti letakkan gelas, masukkan telunjuk di situ. 10 malam terakhir Ramadan itu ambil gelas, masukkan telunjuk. Ada tidak air itu keras? Ada yang bilang pohon menjadi sujud semua. Pohon itu sujud, tapi tidak dengan sujud seperti kita. Burung-burung itu bertasbih dia, walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Mereka bertasbih sesuai dengan cara mereka sendiri. Maka wallahu a'lam, saya tidak tahu apa alasannya untuk orang-orang tertentu mendapatkan tanda-tanda, tapi yang jelas Nabi secara zahir tidak menyampaikannya kepada para sahabat agar
agar semua berupaya maksimal untuk mendapatkannya. Dan untuk diketahui, malam Lailatul Qadar itu tidak ada di satu tempat lalu tidak pada yang lain. Karena ada pula orang yang menyampaikan, oh di masjid inilah dulu pernah turun malam Lailatul Qadar. Memang kalau sini turun di sana ada. Itu juga tidak bisa diterima hal yang seperti itu. Karena dikatakan Lailatul Qadar malam, ya malam, bukan pada tempat tertentu, tapi pada masa tertentu. Maka hitungan masa bukan tempat. Jangan dianggap nanti oh ini masjid ini tidak pernah turun Lailatul Qadar. Tidak, karena dimanapun asal memang ada, semua malam itu ada Lailatul Qadar. Dan semua kita bisa mendapatkannya. Cuma ada kita mendapatkannya kita sedang tidur, ada yang kita mendapatkannya kita sedang nonton bola. Turun juga Lailatul Qadar itu di kita. Mungkin ada yang sedang main domino, kena pindah jadwal dominonya ke malam. Biasa siang kan, tapi kena Ramadan agak malu-malu sedikit, pindah ke malam jadwalnya. Kita dapat juga, mungkin sedang baca Quran, mungkin sedang berdoa. Nah, ketika kita manfaatkan seluruh malam kita, atau setidaknya 2/3 atau setengah dari malam kita untuk beribadah, maka itulah yang akan dinilai sama dengan atau melebihi 1000 bulan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi asal jangan aplikasinya dipercepat. Makanya untuk Ramadan itu diupayakan jam kita itu betul-betul sesuai dengan, kalau baterai-baterai udah lama ganti. Karena bisa saja nanti jam di masjid menunjukkan jam sekian, sementara sebenarnya sudah waktunya berbuka. Memang yang jadi patokan adalah masjid terdekat kita. Tapi bagaimana kalau masjid terdekat enggak juga azan-azan? Masjid jauh sudah azan. Maka kita kan perlu perhatikan jam itu betul itu. Manapun masjid, benarkan jamnya, dan kepada yang bertugas sebagai muazzinnya ya harus tepat waktu dalam berazan, baik untuk berbuka maupun untuk sahur. Sahur itu jangan pula diperlambat, jangan pula dipercepat. Nah, kadang ada orang kalau sana sudah azan, masjid tempat dia belum, pas lagi buka pakainya masjid jauh. Tapi pas sahur sana sudah azan, sini belum, masjid dekat kan belum. Jadi memanfaatkan masjid dekat belum? Enggak. Mungkin dia tersalah. Jadi kan kita punya panduan, ada keterangan ini. Kalau dulu kan langsung nengok matahari kan, tapi sekarang dengan ketentuan jam sekian. Kalau memang jam itu sudah masuk waktu berbuka, tapi di masjid kita belum azan, ya kita insya Allah bisa boleh untuk berbuka. Asalkan memang sudah masuk waktu berbuka. Mungkin karena keterlambatannya. Ada juga di antara yang bertugas muazzin, pas waktu buka sudah masuk, tapi dia dulu buka. Buka dia dulu, makan kurma, minum ini. Orang kan mau dengar azan dia. Maka nanti yang bertugas azan minum secuil air sedikit saja untuk membukakannya dulu azan. Jangan sibuk pula dulu dengan kolaknya baru azan. Nanti membuat orang menunggu-nunggu, karena orang jadikan dia sebagai patokan untuk berbuka. Bukakan saja dengan seteguk air, berarti itu dia sudah berbuka namanya. Nanti baru disambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Iya, fadhal. Iya. Kalau seandainya kita sudah selesai mengerjakan sholat witir,
Lalu nanti kita terbangun di malam hari dan kita ingin untuk bertahajud. Itu dibolehkan. Nabi pernah mengerjakan sholat 2 rakaat setelah witir. Berarti setelah witir Nabi mengerjakan 2 rakaat. Sekarang kita bangun sementara kita sudah witir. Boleh kita mengerjakan tahajud itu, tapi tidak boleh lagi witir. Kenapa demikian? Karena kata Rasul, la witrani fil lail. Tidak boleh mengerjakan 2 witir dalam satu malam. Ada sebahagian kecil dari ulama yang mengatakan dibatalkan dulu witir yang pertama tadi, kerjakan 1. Ini yang saya tidak tahu apa dalilnya. Dibatalkan dulu yang witir 1, yang witir tadi, kerjakan 1, jadi 2 kan? Berarti 3 sebenarnya witir dia tuh. 3 kali witirnya jadinya. Karena yang tadi juga dia kerjakan 1, berarti witir juga kan? Nah, ini saya tidak tahu apa alasannya. Yang lebih kuat memang dibolehkan, tapi tidak boleh lagi witir. Kalau mau dipakai satu hadis yang lain, kata Rasul begini, man shalla ma'al imami hatta yansarif, barang siapa yang sholat bersama imam, tidak dia keluar dari jemaah kecuali imam sudah selesai imam witir baru dia selesai. Dia sudah seolah-olah menghidupkan malam sepenuhnya. Tapi seolah-olah itu kan fadilahnya. Berarti dia mendapatkan fadilah menghidupkan malam sepenuhnya. Seandainya dia pilih untuk tidak sholat, dia hanya baca Quran umpamanya, tidak mengapa. Karena dia sudah dihukumkan seolah-olah sholat satu malam. Tapi kalau dia mau mengerjakan sholat, maka dibolehkan. Cuma tidak dibolehkan lagi untuk witir. Karena Nabi tadi mengerjakan 2 rakaat setelah witir, dia tidak witir lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, betul. Iya. 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 Tadarus itu kan sebenarnya bukan untuk didengarkan ke semua orang, tapi itu bentuk ibadah kita dengan cara membaca Al-Quran. Seandainya dengan menggunakan mikrofon bertadarus itu akan mengganggu, justru jangan pakai mic. Jangan gunakan mikrofon itu. Kalau memang akan mengganggu. Lagi pula kan kita tidak ingin dinilai orang kan. Kalau kita beribadah ingin dinilai bacaan kita oleh orang, yang percuma saja. Itulah nanti yang akan pertama masuk neraka itu. Jadi yang pertama masuk neraka itu kata Rasul, di antaranya qari'ul Quran, pembaca Al-Quran. Di antaranya juga adalah alim dan mujahid. Kok ini? Karena persoalannya ada pada niat. Yang membaca Quran, kamu kenapa dulu baca Quran? Saya baca Quran karena kamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kamu bohong. Dulu kamu baca Quran biar dipuji-puji orang, suara kamu bagus. Daripada merusak niat, ngapain pakai mic? Mending tidak. Karena orang lain juga akan menghidupkan Ramadan dengan caranya sendiri. Mungkin di rumah, dia bersama anaknya atau bersama istrinya. Nah maka seandainya memang akan itu terjadi, apalagi ini akan menimbulkan persoalan tengah masyarakat, mungkin pilihan yang tepat itu adalah dengan tidak menggunakan mikrofon, tetapi baca saja, atau baca kemudian didengar sambil memperbaiki. Kan bisa seperti itu kan? Bisa bersama-sama membaca, atau satu membaca yang lain mendengar, dan kemudian diperbaiki bacaan jika seandainya ada bacaan yang kurang tepat. Kalau ada yang ahli di bidang tajwid, umpamanya dia akan mendengarkan bacaan itu. Jadi saya ingin ingatkan juga, ada kesalahpahaman dalam memaknai khatam Quran dalam Ramadan. Dia sebenarnya tidak mau khatam Quran, dia cuma 1 juz saja yang dia baca, karena dibagi-bagi juznya itu. Si A baca juz pertama, si B baca juz kedua, si C baca juz ketiga. Selesai Quran dibaca, khatam Quran.
Itu tidak khatam itu. Yang khatam Quran itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas oleh satu orang. Itu baru khatam Quran. Tapi kalau satu juz, berarti yang dia baca cuma satu, rugi dia. Imam Syafi'i 60 kali dia khatam Al-Quran itu. Kita cuma satu juz. Betapa ruginya kita. Betapa pahala yang hilang dari kita. Nah, oleh karena itu, rubah mindset kita, rubah bagaimana cara kita memahami. Maka yang khatam itu ketika kita membaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir, bukan dibagi-bagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti tadi tidak baik. Ya tetap yang satu juz akan menjadi pahala insyaallah. Tapi lebih maksimal tentu akan lebih baik. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Saya kira cukup ya. Kalau tidak ada lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Saya mohon maaf kalau seandainya ada khilaf dan salah dari apa yang saya jawab tadi. Seandainya ada yang keliru, itu semata-mata karena kelemahan dan kekurangan ilmu saya. Tapi kalau seandainya ada yang benar, itu karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang salah mudah-mudahan diampuni, yang benar mudah-mudahan diterima sebagai pahala insyaallah. Demikian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.